Selamat malam Bapak. Saya akan membaca tugas UAS tentang dasar-dasar ilmu politik dari bab 7 sampai bab 12 karya Meriam Budiardjo. Sebelum saya membaca, saya akan memperkenalkan. Nama saya Flaviana Susanti Murti, NIM 20030300885, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2020. Langsung saja, bab 1, latar belakang. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar merupakan pencatatan legislasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Dalam materi ini, soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih jauh. Secara visual, nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Satu, secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Karl J. Friedrichs memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial atau territorial division of power. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal, serta konfederasi. 2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Secara horizontal, pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trins politik atau pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme, perasaan sifat kesatuan atau sifat federal dari sesuatu negara sungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan ini integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam sesuatu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal, yaitu dalam suatu konfederasi, atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal, yaitu dalam suatu negara kesatuan. Konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan terdiri yang mempunyai kekuasaan negara itu.
alat bersama itu sangat terbagi dan hanya dalam konferensi itu tetap mereka dan berdaulat, sehingga ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional mengatakan suatu negara dalam suatu konfederasi tidakkan menghalangkan ataupun mengurangi keduanya sebagai negara anggota konfederasi itu, apalagi terlihat bahwa kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pada konfederasi itu pada umumnya dibentuk untuk maksud-maksud tertentu yang umumnya terletak di bidang politik, luar negeri, dan pertahanan bersama. Bab 3. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, dalam mendapatkan kekuasaan yang ingin capai, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, di mana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan, dan dalam pemilihan umum juga merupakan suatu tempat dimaksud masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai yang diinginkan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Oke Bapak, itu saja hasil tugas UAS yang saya baca. Sekian dan terima kasih.